Sebelum memulai pelajaran, coba bangkunya itu ditata terlebih dahulu yang belakang, yaitu sampahnya yang depan dibuang dulu di sampah. Oke, Ibu akan memulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT. Nah, sebelum memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Amin. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada aja ada yang nggak masuk hari ini. Oke, Amalia Putri Yustika hadir. Luciana Indrawati hadir. Anifatul Marifah hadir. Juli Sadianti hadir. Alhamdulillah ya, semuanya masuk ya. Nah, sebelum memasuki materi pelajaran hari ini, masih ingatkah kalian minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya? Nah, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Tentang masa-masa apa sih itu? Nah, di mana masa-masa orang Arab Quraisy menyembah berhala, patung, kayu, batu sebagai sesembahan mereka. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi baru terkait peradaban dakwah Nabi Muhammad periode di Mekah, di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad melakukan dakwahnya untuk pertama kalinya, di mana Nabi Muhammad mendapatkan hambatan-hambatan ketika melaksanakan dakwah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita dapat memahami sejarah dakwah Nabi Muhammad periode di Mekah, dan yang kedua kita dapat memahami substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad periode di Mekah, dan kita dapat memahami kesulitan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika sedang berdakwah. Hari ini Ibu akan menggunakan metode kooperatif script, di mana nanti akan Ibu bagi menjadi 15 kelompok. Nanti setiap kelompok memiliki 2 orang anggota, di mana yang satu menjadi atau berperan menjadi pendengar, dan yang satunya lagi berperan menjadi pembicara. Nanti bergantian, nanti setelah menjadi pendengar dia juga menjadi pembicara. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui sebagaimana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Ibu akan menayangkan video terkait materi hari ini. Tolong dilihat baik-baik ya. Itu tadi ya video terkait materi hari ini. Apa yang bisa kalian dapatkan? Nah, perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Jadi, ketika Nabi Muhammad memasuki usia 14 tahun pernikahan dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering melakukan ibadah dengan memohon petunjuk kepada Allah di Gua Hira yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur yang terletak di dekat Mekah, di mana Nabi Muhammad menghabiskan waktu berhari-hari dan bermalam-malam di sana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi Muhammad sedang bertafakur dalam Gua Hira dan berusia 40 tahun, malaikat Jibril turun ke bumi untuk mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, "Iqra ya Muhammad," atau "Bacalah ya Muhammad." Dan Nabi Muhammad menjawab dengan berkata, "Saya tidak bisa membaca, wahai malaikat Jibril." Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dan mengulangi perintah dari Allah untuk kedua kalinya. Dan yang ketiga kalinya Nabi Muhammad bertanya, "Apa yang harus saya baca?" Lalu malaikat Jibril membawakan wahyu pertama dari Allah, yaitu Al-Alaq ayat 1-5.
Oke, sekarang dibuka MTS-nya halaman 19, lalu dibaca itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Oke, dibaca artinya ya. Nah, Nabi Muhammad mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril dengan baik dan sampai hafal. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah hafal, malaikat Jibril meninggalkannya di Gua Hira dan Nabi Muhammad pulang ke rumah dengan keadaan raut muka pucat. Setelah itu, Nabi Muhammad diselimuti oleh Khadijah. Nah, setelah Nabi Muhammad merasa baikan, Nabi Muhammad mulai menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi untuk menyebarluaskan agama Islam, di mana pada awal mulanya Nabi Muhammad menampakkan keislamannya kepada orang-orang terdekatnya seperti anggota keluarga dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dalam Islam disebut dengan as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa saja, yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq pamannya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Selama 3 tahun berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi dan perorangan, dalam jangka waktu itu telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bantu-membantu, bahu-membahu dalam menyampaikan atau memperluas agama Islam. Penyampaian dakwah terus dilakukan sampai turun wahyu yang mengharuskan Nabi Muhammad untuk menampakkan dakwahnya kepada kaumnya di Mekah. Nah, Nabi Muhammad harus memperlihatkan kebatilan dan menyerang berhala-berhala sesembahan kaum Quraisy. Tahapan yang kedua yaitu berdakwah secara terang-terangan pada tahun 614 Masehi, di mana 3 tahun setelah Islam disebarluaskan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran agama Islam secara terang-terangan kepada masyarakat Mekah dan mendapatkan respon yang kurang baik dan masih sangat keras di sana. Jadi dikarenakan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah pada saat itu. Ketika itu juga pemimpin Mekah yang disebut dengan Abu Jahal menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibatnya penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi Muhammad mendapatkan rintangan yang banyak ketika menjalankan dakwah secara terang-terangan, yaitu disiksa, dianiaya, dihina, dan lain sebagainya. Tidak hanya Nabi Muhammad yang mendapatkan siksaan dan hinaan, namun juga pemeluk-pemeluk agama Islam baru yang berada di Mekah juga mendapatkan siksaan, hinaan oleh orang-orang kaum Quraisy yang lainnya. Nah, dari hari ke hari penyiksaan dan tekanan yang diberikan oleh kaum-kaum Quraisy semakin menjadi-jadi, maka Nabi Muhammad menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah di luar Mekah. Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwahnya secara terang-terangan hingga penjuru Jazirah Arab, dan pada akhirnya perjuangan Nabi Muhammad SAW menumbuhkan hasil dengan berkembangnya Islam yang sangat pesat. Walaupun banyak tantangan, rintangan, hinaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin lainnya, Nabi Muhammad tetap menjalankan dakwahnya dan memulai secara terang-terangan di tempat-tempat mereka berkumpul, mengajak mereka untuk masuk agama Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sementara itu penyiksaan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin
dengan menghalangi hamba sahaya dan orang-orang lemah. Nah, kaum Quraisy yang menentang ajaran agama Islam dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah persaingan berebut kekuasaan, di mana kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Nah, yang kedua adalah penyamaan hak antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa atau hamba sahaya, di mana tradisi sosial bangsa Arab mengenal kasta. Tiap-tiap manusia digolongkan ke dalam beberapa kasta, yaitu bangsawan, orang biasa, dan hamba sahaya. Yang ketiga adalah taklid kepada ajaran nenek moyang, di mana kaum Quraisy sangat merasa berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyang mereka dan mengikuti ajaran agama baru, yaitu agama Islam. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi, di mana kaum Quraisy enggan mengikuti ajaran agama Islam dikarenakan faktor ekonomi, di mana di ajaran agama Islam tidak memperbolehkan umatnya menyembah berhala. Nah, dikarenakan kaum Quraisy adalah pedagang dari berhala tersebut, maka kaum Quraisy enggan mengikuti ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu hambatan-hambatan yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika melaksanakan dakwahnya. Yang pertama adalah penghinaan dan siksaan terhadap Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad disebut sebagai orang gila, tukang sihir, dihina sampai dilempari kotoran oleh kaum Quraisy. Nah, yang selanjutnya yaitu ancaman dan siksaan bagi para pengikut Nabi Muhammad. Contohnya Bilal bin Rabah yang dijemur di bawah terik matahari dan ditumpuk oleh batu. Yang selanjutnya yaitu kaum Quraisy mengasingkan dan memboikot keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk berjualan maupun menikah, sehingga para pengikut Nabi Muhammad menderita dan kelaparan di kala itu. Nah, itulah penjelasan terkait peradaban dakwah Nabi Muhammad periode Makkah. Mungkin yang belum paham bisa ditanyakan. Alhamdulillah semuanya paham ya. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tadi udah dibagi ya. Oke. Sekarang Ibu beri waktu untuk berdiskusi selama 20 menit ya. Nanti sesudah berdiskusi, kalian akan mempresentasikan dengan kelompoknya secara bergantian untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi hari ini. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Silakan berdiskusi. Nah, sudah 20 menit ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dengan kelompok 1, silakan kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2. Oke. Nah, kesimpulan materi peradaban dakwah Nabi Muhammad periode Makkah apa? Yang pertama tadi, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan Nabi Muhammad benar, terhadap keluarganya dan sahabat-sahabat terdekatnya. Lalu yang kedua adalah tahapan secara terang-terangan ya benar. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan terhadap materi peradaban dakwah Nabi Muhammad periode Makkah ini. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan diberikan tugasnya untuk menyebarluaskan agama Islam melalui dakwah dengan 2 tahapan. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, di mana tahapan sembunyi-sembunyi tersebut dilakukan mulai dari keluarga terdekat dan sahabat terdekatnya, sehingga dilanjutkan dengan tahapan terang-terangan di Mekah dengan banyak berbagai rintangan seperti dihina, dikucilkan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, materi hari ini selesai. Semoga kalian paham dan jangan lupa tetap dipelajari bab ini. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengerjakan halaman 21-22, itu bab 1 sampai bab 2. Nah, dikerjakan, lalu minggu depan kita akan membahas dan menjelaskan sedikit lagi mengenai materi hari ini.
Oke, alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Mari kita tutup dengan berdoa surat Al-Asr. Oke. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.